Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekosistem estuaria. Sebelumnya materi ini disusun oleh Dwi Puspa Wulandari dengan NPM AHR 043, Faisal Rizky dengan NPM AHR 056, Imtinan Najla dengan NPM AHR 034, dan Indah Oktaviani dengan NPM AHR 033. Estuaria adalah daerah perairan di pesisir yang semi tertutup terhadap laut tapi masih mempunyai akses ke laut. Daerahnya meluas sampai ke daerah sungai, terpengaruh pasang surut, dan di daerah ini air laut tercampur dengan air tawar yang berasal dari sungai-sungai di daratan secara signifikan. Estuaria juga merupakan suatu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan paling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah. Estuaria juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai sumber zat hara dan bahan organik, 2. Penyedia habitat, 3. Tempat mencari makanan atau finding ground, 4. Memenuhi kebutuhan bermacam spesies jenis ikan dan udang, 5. Tempat reproduksi dan tumbuh besar. Estuaria juga memiliki manfaat, yaitu 1. Sebagai tempat pemukiman, 2. Sebagai tempat penangkapan dan budidaya ikan, 3. Sebagai jalur transportasi, dan 4. Sebagai kawasan pelabuhan dan industri. Beberapa sifat fisik yang penting dalam ekosistem estuaria antara lain, yang pertama, salinitas. Estuaria memiliki gradien salinitas yang bervariasi, terutama bergantung pada masukan air tawar dari sungai dan air laut melalui pasang surut. Yang kedua, substrat. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa melalui air tawar dan air laut. Yang ketiga, sirkulasi air. Sirkulasi air pada ekosistem estuaria bermanfaat bagi biota estuaria, khususnya plankton yang hidup tersuspensi dalam air. Yang keempat, pasang surut. Arus pasang surut berperan sebagai pengangkut zat hara dan plankton, serta mengencerkan dan menggelontorkan limbah yang ada di estuaria. Yang kelima, penyimpanan zat hara. Pohon bakau, rumput laut, serta ganggang yang ada pada ekosistem estuaria dapat mengkonversi zat hara dan menyimpannya sebagai bahan organik yang akan digunakan oleh organisme hewani. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan dinamika estuaria, yang pertama, geomorfologi awal pembentukannya. Penentu utama estuaria dapat terjadi karena konfigurasi garis pantai dan bagian daratannya. Yang kedua, material pembentuk estuaria. Barrier umumnya terbentuk dari sedimen hasil erosi. Yang ketiga, masukan sedimen ke estuaria. Terjadi erosi dan pengendapan pantai melalui material yang berasal dari barrier atau sedimen yang dibawa melalui sungai. Yang keempat, tektonik. Penyebab barrier hilang, semakin terangkat secara tektonik semakin dangkal dan menjadi daratan, dan sebaliknya. Yang kelima, pasang surut. Penyebab besar kecilnya jalur ventilasi yang menghubungkan antara estuaria dan laut lepas. Yang keenam, iklim. Mempengaruhi pola salinitas estuaria yang mempengaruhi pola sedimentasi dan kondisi ekologi. Jenis ekosistem estuaria. 1. Estuaria yang didominasi oleh pasang surut atau tide-dominated estuary mempunyai bentuk saluran penghubung ke laut yang relatif besar, sehingga pola pasang surutnya serupa dengan yang terjadi pada lautan terbuka. Umumnya, terdapat pada tipe estuaria makrotidal, namun pada estuaria mikrotidal juga mungkin terjadi, di mana transport air dan sedimen dikontrol secara dominan oleh pasang surut dibanding dengan ombak. Contohnya, Wadden Sea di Belanda dan Denmark. 2. Estuaria yang didominasi oleh ombak atau wave-dominated estuary mempunyai saluran penghubung dengan lautan yang relatif kecil. Pasang surutnya relatif kecil, hanya sekitar 5-10% dari pasang surut lautan, dan arus pasang surutnya relatif dapat diabaikan.
3. Estuaria yang relatif tertutup atau intermittently closed, yaitu daerah perairan yang akibat kombinasi dari faktor iklim dan sebab lainnya menjadi terisolasi dari laut untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, estuaria jenis ini tidak mempunyai pasang surut. Komponen ekosistem estuaria. Komponen ekosistem estuaria dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Pada komponen abiotik seperti gelombang, arus, kekeruhan, substrat, salinitas, suhu, dan oksigen. Pada komponen biotik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fauna lautan. Hewan stenohalidan, eurahalin, yang mempunyai kemampuan mentolerir berbagai penurunan salinitas di bawah 30%. Yang kedua, air payau. Spesies organisme yang hidup di pertengahan estuaria pada salinitas 5-30%. Spesies ini ditemukan pada perairan laut maupun tawar. Yang ketiga, air tawar. Hewan yang tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5% dan hanya terbatas pada bagian halu estuaria. Berikut jurnal yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.